Adam bukan turun dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sekarang kita lanjutkan di episode ke-83. Nah, kemarin kan 82 kita kan sudah paham secara Quran bahwa Adam itu khilaf dan kemudian Adam menyadari kebodohannya karena persepsi-persepsinya yang keliru. Nah, kemudian muncullah kesadaran di dalam diri Adam, yaitu kesadaran-kesadaran akan eksistensi pada dirinya selaku manusia yang memiliki bagian yang paling vital, bagian yang paling pribadi di dalam dirinya. Kemudian ia menutupnya dengan daun-daun surga, daun-daun jannah. Nah, kesadaran lain juga muncul bahwa ada kekuatan lain selain pohon huldi, yaitu kekuatan Rab, Tuhan. Kesadaran ini mulai muncul. Nah, ini yang digambarkan di dalam doa Adam, Rabbana zalamna anfusana. Nah, ini adanya kesadaran tentang adanya kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Jadi dengan perkataan lain, di dalam kelompok Adam sekarang sudah muncul setidaknya ada dua kesadaran yang dimulai, yaitu adanya kesadaran moral dan adanya kesadaran spiritual. Nah, tergelincirnya Adam dalam persepsinya ini membuat Adam, berdasarkan yang kita pahami selama ini, Adam diusir atau dikeluarkan dari jannah, diusir, tanda kutip, dilempar ke bumi yang berasal dari luar bumi. Nah, banyak cerita yang mengatakan secara terpisah, secara apa. Nah, kemudian bertemulah di Jabal Rahmah. Nah, hal ini berdasarkan pemahaman kita selama ini yang disampaikan kepada kita berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 36. Di sana dikatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi aqul nahbitu ba'dukum li ba'dhin. Nah, di sana dikatakan maka Adam dikeluarkan dari keadaan semula. Kemudian ayatnya dilanjutkan ihbitu. Ini ayat fi'il amar. Jadi di sini ada dua kata. Adam dikeluarkan dari keadaan semula menggunakan kata kharaja, dan dikatakan juga Adam diturunkan menggunakan kata ihbitu yang berasal dari kata habata. Nah, dua kata kunci ini, kharaja dan ihbitu, inilah yang diterjemahkan yang selama ini kita memahaminya bahwa Adam itu diturunkan dari surga. Nah, sekarang kita lihat kata kharaja. Kata kharaja yang diterjemahkan dan diterjemahkan menjadi dikeluarkan ini bermakna adanya perubahan posisi yang tidak harus berbentuk perubahan fisik. Misalnya kita dikeluarkan dari rumah gitu, tapi bisa juga perubahan-perubahan ini dalam bentuk lain, dalam bentuk perubahan adanya pemikiran, adanya perubahan-perubahan intelektual di dalam pemikiran manusia. Nah, hal ini misalnya dapat kita lihat misalnya Allah katakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah, Allah mengeluarkan dari kebodohan kepada pencerahan. Nah, di sini digunakan kata kharaja, artinya dikeluarkan. Di sini maksudnya persepsi Adam yang tadinya tertipu karena kebodohannya mulai berubah ke arah adanya pencerahan. Nah, kesadarannya mulai bekerja sehingga mulai timbul abstraksi dengan menghubungkan potongan-potongan suara dan bentuk. Kemarin kan kita sudah memahami kan suara dan bentuk itu adalah asma. Nah, ini
mulai membentuk abstraksi, yaitu memaknai hubungan-hubungan tanda yang selama ini dipelajari oleh Adam. Nah, jadi kata kharaja di sini artinya ada perubahan cara berpikir. Nah, bukan Adam, bukan dikeluarkan gitu. Nah, yang kedua kita lihat juga kemudian Allah katakan ihbitu. Nah, kita di sini diterjemahkan diturunkan, ihbitu. Nah, ihbitu ini dari kata habata. Dari kata habata ini artinya apa? Perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain di bumi ini untuk mencari kualitas yang lebih baik dalam bentuk posisinya maupun kualitas-kualitas di dalam persepsi, di dalam abstraksi yang lebih baik. Nah, makna ihbit yang saya katakan tadi ini dapat kita lihat misalnya ketika Nabi Musa memerintahkan umatnya untuk pergi ke Mesir agar mendapat makanan yang diinginkan. Di sana Nabi Musa mengatakan ihbitu ila misran, pergilah kamu ke Mesir. Nah, di sini digunakan kata ihbitu dari Gunung Sinai pergi ke Mesir. Nah, ini dapat dilihat di surah Al-Baqarah gitu kan, ada di surah ayat 61. Nah, demikian juga kalau kita lihat ketika Nabi Nuh, ketika banjir sudah reda, Nabi Nuh itu kan diperintahkan Allah untuk turun dari kapalnya ke daratan karena air sudah kering. Nah, di sana Allah katakan ya Nuh ihbit bisalamin minna. Jadi Allah katakan ihbit. Nah, artinya turunlah dari kapal, bukan turun dari langit. Nabi Nuh turun dari langit gitu ke bumi ini, turun dari kapal ke daratan. Nah, jadi ketika dikatakan ihbitu kepada Adam, berarti adanya perubahan-perubahan pergerakan dari kelompok Adam di muka bumi ini, bukan dilemparkan atau diturunkan dari langit ke bumi ini gitu. Nah, oleh sebab itu ayat ini kan dilanjutkan dengan firman Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nah, di bumi ini ada tempat kalian tinggal sampai pada momen-momen yang sudah ditentukan. Artinya dengan kesadaran ini Adam mulai memiliki abstraksi, memaknai tanda-tanda yang dipelajarinya, yang dipahaminya, sehingga adanya perubahan itu diberikan Allah dengan istilah kharaja, adalah perubahan-perubahan dari kebodohan kepada pencerahan, dan perubahan-perubahan juga dengan menggunakan habata, ihbitu, artinya perubahan-perubahan dengan adanya perubahan tempat dan perubahan-perubahan peningkatan abstraksi yang lebih baik pada diri Adam. Nah, jadi cerita Adam yang selama ini kita dengar adalah Adam diturunkan dari langit ke bumi ini secara terpisah, satu di India katanya, satu di Arab, ketemu di Jabal Rahmah. Itu adalah mitos-mitos ya, sesuai dengan kata orang, bukan apa yang dimaksud dengan kata Tuhan. Saya kira mudah-mudahan ini dapat dipahami. Berarti kita sudah paham bahwa Adam bukan diturunkan dari surga dalam makna surga yang ada di luar bumi ini. Saya kira sekian, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.